Kadang petani itu bertanya, obat apa yang bisa untuk penyempraian untuk tanaman padi ini supaya ini bisa berbobot. Nah, ini aku mau jelasin dan ingin berbagi pengalaman lah. Semoga itu bisa bermanfaat untuk petani-petani yang lain, supaya kita ini biar tidak gagal paham. Karena selama ini itu saya itu belum pernah menemukan pestisida maupun insektisida untuk yang anjurannya itu untuk menambah bobot tanaman, ya terkhusus tanaman padi. Sepengalaman saya bertahun-tahun bertani itu belum pernah menemukan, dan juga belum pernah menemukan pupuk yang bisa menambah bobot yang tulisannya seperti itu belum pernah. Nah, soalnya rumah saya itu, depan rumah saya itu toko pertanian besar. Nah, aku kalau membeli pupuk atau pembelian pestisida itu aku ambil sendiri. Saya baca ini kegunaannya apa, terus pupuk ini kandungannya apa, itu saya itu ambil sendiri, ya seperti kayak beli di supermarket seperti itu. Aku itu bertahun-tahun itu belum menemukan itu ya pupuk atau pestisida yang ada petunjuknya itu bisa menambah bobot, itu belum pernah. Nah, yang aku ketahui insektisida atau pestisida yaitu untuk pengendalian hama, fungisida untuk pengendalian jamur. Nah, seperti itu. Pupuk juga, pupuk itu yang aku tahu, yang saya baca itu gini, kandungan itu berbeda-beda. Nah, ada yang kandungannya itu seimbang, nitrogen, seumpama kok nitrogen 16, P-nya 16, K-nya 16, itu ada. Terus ada yang dilebihkan itu nitrogennya, ada yang dilebihkan itu fosfatnya, ada yang ditinggikan itu kaliumnya. Ya seperti itu pupuk itu. Yang saya ketahui, saya baca itu semua seperti itu. Kalau ada unsur mikronya ya seperti itu. Terus sepengalaman saya dulu itu kan, aku kan aku kan sering cerita kalau tanaman seperti ini, pupuk masa generatif ini, pupuk yang diperbanyak harus kalium. Nah, itu dulu saya juga belajar. Dulu itu waktu dulu itu mungkin teman-teman itu pernah menggunakan entah belum. Ya sekarang itu soalnya tidak ada. Dulu itu pertama-tama itu ada pupuk multipadi. Nah, multipadi saya itu kalau penyempraian masa generatif seperti ini, saya itu menggunakan itu multipadi. Kalau nggak multipadi itu gandasil. Nah, saya akan dikasih saran sama yang punya toko, tetangga saya itu, ini pupuk untuk untuk pembuahan. Nah, terus saya beli itu. Terus itu sebentar aja, terus nggak ada lagi. Itu cuma berapa, 1 tahun entah berapa itu langsung hilang pupuk itu, pupuk untuk semprot itu. Terus hilang, terus waktu itu hilang, terus kemudian tahun depannya itu muncul yang namanya itu bom. Nah, bom saya itu
Pertama-pertama waktu baru-baru itu keluar, saya itu tetangga sawah saya itu beli, terus yang suruh nyepray itu saya. Terus saya buka, saya itu aku senang buka petunjuknya apa kandungannya itu memang saya baca setiap pestisida atau pupuk itu saya baca kandungannya. Itu kandungannya yang pupuknya itu yang bom itu yang multipadi itu. Nah, multipadi nggak ada, terus langsung ada kemasan bom. Nah, ya pokoknya kalau merek dagangnya nggak tahu, yang penting itu kandungannya itu pokoknya mirip lah. Nah, terus saya pelajari, oh berarti pupuk di masa pembuahan, masa generatif itu berarti kandungan kan yang diperbanyak itu berarti kalium. Nah, itu kan yang ditertulis itu kandungan kalium dan fosfat itu ditinggikan kalau pupuknya. Kalau multipadi kan itu pupuk ibaratnya kandungannya kan ya seperti unsur makro, ada itu nitrogen, mungkin nitrogennya itu ada juga apa enggak, aku nggak lupa ya, yang penting itu kalium dan fosfatnya itu tinggi. Terus saya pahami, setelah saya pahami berarti kan tanaman yang dibutuhkan itu berarti unsur kalium dan fosfat. Nah, ya seperti itu. Terus itu saya pelajari terus. Nah, memang ternyata saya baca-baca itu memang ternyata memang tanaman kalau masa generatif seperti ini itu memang yang dibutuhkan itu unsur yang paling banyak itu unsur kalium dan fosfat, karena kalium ini adalah untuk pembuatan biji. Nah, kalau teman-teman itu pun berpikir gimana caranya biar tambah bobot. Nah, nah kalau menurut saya gini, aku kalau punya tanaman itu nggak pernah berpikir kok gimana caranya tanaman padi saya ini bisa berbobot, itu nggak pernah. Yang saya pikirkan gini, hanya satu, gimana tanaman padi saya ini bisa mengisi normal bijinya itu sampai ujung, sampai ke pangkal sini. Gimana caranya? Yang saya pikirkan cuma itu. Nah, terus kalau prinsip saya, kalau memang tanaman padi saya ini supaya bijinya ini isinya bisa normal, ya kita harus memberikan nutrisi yang penuh apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang dibutuhkan untuk pembuatan biji kan unsur kalium. Nah, kita diperkuat dengan unsur kalium, dan fosfat itu untuk memperkuat akar. Nah, kan harus diimbangi. Sebenarnya itu betul secara logika dan teori memang benar. Nah, kita cara berpikir secara sederhana. Kalau soal bobot itu ya tergantung, menurut saya itu tergantung dari pengisian bulir ini. Nah, kalau memang bulir ini ujung sampai ke pangkal itu kok berisi semua normal, itu menurut saya itu udah pasti itu biji padi ini sudah pasti bobot dengan sendirinya, nggak disuruh bobot, nggak usah ditekan untuk bobot, dia akan menunjukkan bobot dengan sendirinya. Nah, ya seperti itulah yang sepengalaman saya ya seperti itu. Kadang itu petani gini, apalagi itu petani yang sudah tua, nah sambil yang nggak paham ngobrol sama petani yang nggak paham juga. Kadang mendengar cerita itu, wah ada obat yang bisa menambahkan bobot. Nah, akhirnya itu dia namanya nggak tahu, dia kan akan ikut-ikut. Nah, seperti akhirnya itu kan
orang nggak paham, kadang seperti aku pernah melihat atau tanaman padi itu seperti ini. Dia itu mengejar bobot menggunakan, kan dia nggak tahu, terus pakai pestisida ini apa fungisida ini dan lain sebagainya, itu bisa menambah bobot. Nah, akhirnya yang dia kejar itu, dia itu pemberian apa dengan obat itu terus. Dia itu tidak lupa yang dibutuhkan tanaman itu apa, tidak diimbangin. Nah, pupuknya yang lewat daun itu nggak diimbangin. Akhirnya tanam ya memang di segi dilihat itu memang bagus, menceling. Nah, terus saya lihat itu yang dari tengah sampai ke pangkal ini bijinya itu nggak normal, seperti isi yang nggak penuh. Nah, kalau orang yang nggak paham akhirnya kan dia pengennya mencari yang bobot, nutrisinya tidak diimbangi, akhirnya itu tanaman malah jadi sasaran. Ya pengennya ya memang ya setiap petani yang diinginkan ya cuma hasil yang bagus dan berbobot. Sebuah petani pasti itu, tapi ya harus kita imbangi lah. Namanya tanaman itu kita juga membutuhkan nutrisi, apalagi apa masa generatif seperti ini, pupuk nutrisi itu unsur makro dan mikro itu harus diimbangi, karena supaya itu tanaman itu bisa berisi normal, dan itu dia itu akan sehat. Kalau tanaman sehat itu berarti penyakit itu akan rentan dia. Tanaman sehat itu akan dengan sendirinya itu akan melindungi dengan sendirinya dari penyakit-penyakit itu. Nah, itulah cara apa penjelasan saya supaya itu jadi petani itu bisa paham apa yang dibutuhkan tanaman itu seperti apa. Jangan kalau kita itu kalau yang nggak tahu kan seperti kerja paksa, disuruh biji yang berbobot, nutrisi tidak dipenuhi, seperti apa namanya itu kerja apa, seperti zaman dulu itu kerja paksa ibaratnya itu. Nah, itulah pengalaman saya. Ini semoga bermanfaat. Siapa tahu ini menjadi pembelajaran lah untuk kita menjadi petani. Nah, salam sukses, salam hijau daun.